Pernahkah kalian merasa malu dengan orang tua sendiri? Hati-hati, pria ini membuang ayahnya demi harta. Namun ia baru tersadar saat menemukan sebuah kotak kayu rahasia di bawah pohon mangga. Jika kisah ini menyentuh nurani Anda, tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Jangan biarkan pesan ini berhenti di Anda. Bagikan ke keluarga Anda agar kita selalu ingat, setinggi apapun kita terbang, ada orang tua yang menjadi akarnya. Mari bergabung di Suara Kehidupan. Mereka bilang waktu adalah pencuri yang paling sunyi. Namun bagiku, waktu adalah pahat yang mengukir setiap inci kepedihan dan harapan di atas kulit telapak tanganku. Aku menatap jemariku yang kini gemetar. Bergetar bukan karena kedinginan, melainkan karena beban kenangan yang terlalu berat untuk digenggam sendirian. Di bawah temaram lampu minyak yang mulai kehabisan napas di sudut gubuk ini, aku melihat sebuah peta. Bukan peta menuju harta karun, melainkan peta perjalanan seorang ayah yang kehilangan dirinya demi menemukan masa depan anaknya. Dulu, tangan ini tidak sekaku ini. Tangan ini pernah begitu perkasa membelah kayu bakar di bawah guyuran hujan. Pernah begitu tegar, memanggul berkarung-karung beras di pasar, hingga punggungku seolah ingin patah. Setiap tetes peluh yang jatuh ke tanah, aku anggap sebagai benih doa. Aku selalu berbisik pada angin malam, Tuhan, biarlah punggungku yang sakit, asalkan anakku bisa berdiri tegak di atas podium keberhasilan. Biarlah telapak tanganku pecah-pecah, asalkan jemari Aris hanya menyentuh kertas ujian dan pena yang akan menuliskan takdir barunya. Aris, putra tunggalku, adalah satu-satunya pelita di mataku yang mulai merabun. Aku masih ingat dengan jelas aroma buku barunya saat ia masuk sekolah dasar. Aroma yang harus kutukar dengan jatah makanku selama seminggu. Aku ingat tawanya yang renyah saat ia berhasil meraih peringkat pertama. Tawa yang menjadi obat paling mujarab bagi segala linu di tulang-tulangku. Saat itu, ia memelukku erat. Tangannya yang mungil mendekap leherku yang hitam terbakar matahari. Dan ia berjanji, "Ayah, kalau Aris besar nanti, ayah tidak boleh kerja capek lagi. Aris akan bangunkan rumah istana untuk ayah." Kata-kata itu kusimpan rapat di dalam relung hati yang paling dalam, menjadikannya jimat saat aku harus bekerja lembur hingga fajar menyapa. Aku tidak butuh istana, Aris. Aku hanya butuh melihatmu tumbuh menjadi pohon yang rindang. Tempatku bisa berteduh sejenak di masa senjaku. Namun, seiring berjalannya musim, aku mulai menyadari bahwa pohon yang kutanam dengan air mata itu tumbuh begitu tinggi, begitu menjulang, hingga pucuknya menyentuh awan dan mulai melupakan akar yang mendekap erat di dalam tanah yang kotor. Kini, Aris sudah menjadi sosok yang jauh. Ia bukan lagi bocah yang mengejarku di pematang sawah tanpa alas kaki. Ia adalah seorang pria dengan setelan jas mahal yang namanya sering disebut-sebut di koran-koran kota. Kesuksesannya adalah mahkota bagiku. Namun ironisnya, mahkota itu jugalah yang membuat kepalaku harus tertunduk karena aku dianggap sebagai noda di atas kemilaunya. Kesuksesan itu telah membangun dinding kaca yang tebal di antara kami. Aku bisa melihatnya, tapi tak lagi bisa menyentuhnya. Malam ini, sepi terasa lebih tajam dari biasanya. Aku membelai bekas luka parut di telapak tanganku. Sebuah luka akibat sabit saat aku terburu-buru mencari biaya pendaftaran kuliahnya belasan tahun lalu. Luka ini sudah kering, namun entah mengapa, malam ini rasanya kembali menganga dan perih. Bukan karena lukanya yang terbuka kembali, melainkan karena aku baru saja menyadari bahwa, di mata anakku, luka ini bukan lagi bukti cinta, melainkan sebuah aib yang harus disembunyikan rapat-rapat dari dunia yang kini ia puja. Semua pengorbanan ini seolah-olah hanyalah sebuah rahasia yang ia bungkus dengan kain sutra, berharap tak ada seorang pun yang tahu bahwa ia lahir dari rahim kemiskinan dan keringat seorang pria tua
yang kini hanya bisa memandangnya dari kejauhan. Sebuah ibadah rindu yang kulakukan tanpa suara di ambang pintu waktu. Aku masih ingat hari itu, hari di mana dinding pemisah di antara kami mulai dibangun oleh dunia yang ia puja. Hari wisudanya. Aku datang dengan kemeja batik satu-satunya yang kupunya. Batik yang kusimpan rapi di dasar peti kayu selama bertahun-tahun, yang warnanya sudah memudar seperti senja yang lelah. Aku berdiri di barisan paling belakang gedung pertemuan yang megah itu, di antara wangi parfum mahal yang menusuk hidung, sementara aroma tanah dan matahari masih melekat kuat di kulitku. Saat namanya dipanggil, jantungku berdegup seirama dengan suara genderang kemenangan. Aris Pratama, lulusan terbaik. Suara itu menggema, merobek keheningan di dadaku. Air mata haru jatuh tanpa permisi, membasahi pipiku yang keriput. Aku ingin berlari ke depan, ingin memeluknya erat dan berteriak pada dunia bahwa pemuda hebat itu adalah anakku. Hasil dari setiap butir peluh yang jatuh di pematang sawah. Namun langkahku terhenti saat aku melihatnya berdiri di sana, dikelilingi oleh teman-temannya yang berpakaian necis dan orang-orang terpandang. Ada sesuatu yang patah di dalam hatiku. Ketika mata kami bertemu sekejap, Aris melihatku. Aku melihat kilatan pengenalan di matanya. Namun sedetik kemudian, ia memalingkan wajah. Ia tidak melambai. Ia tidak tersenyum ke arahku. Ia justru tenggelam dalam percakapan dengan seorang pria berjas mewah di sampingnya. Di sanalah aku menyadari, keberadaanku di ruangan itu seperti sebuah coretan jelaga di atas kertas putih yang bersih. Aku adalah masa lalu yang ingin ia lipat dan simpan di laci terdalam, agar tak ada yang melihatnya. Ayah, Aris harus pindah ke ibu kota, ucapnya beberapa minggu kemudian, saat kami duduk di teras rumah yang reyot. Suaranya tenang, namun ada jarak yang membentang di setiap suku katanya. Ia tidak menatap mataku, melainkan menatap cakrawala, seolah-olah langit di desa ini sudah terlalu sempit untuk sayap-sayapnya yang kini telah kuat. Di sana ada kesempatan besar. Aris ingin mengubah nasib kita. Aku hanya mengangguk pelan, menyembunyikan getaran di bibirku. Aku tahu, burung yang sudah memiliki sayap sempurna tak akan pernah betah tinggal di sarang yang terbuat dari jerami kering. Aku mengemas beberapa potong pakaiannya, memasukkan doa-doa yang tak putus ke dalam tasnya yang baru. Saat ia melangkah pergi menuju mobil jemputannya, aku hanya mampu berdiri di pinggir jalan berdebu, melambaikan tangan hingga debu jalanan itu mengaburkan pandanganku. Bulan-bulan berganti, dan kabar darinya mulai menjadi barang mewah. Telepon darinya datang semakin jarang, durasinya semakin pendek, dan suaranya terdengar semakin asing. Ia bercerita tentang gedung-gedung tinggi yang mencakar langit, tentang pertemuan dengan orang-orang hebat, dan tentang kehidupan yang tak pernah tidur. Aku mendengarkannya dengan takzim, meski hatiku mulai merasa hampa. Aku bangga pada keberhasilannya, sungguh. Namun, di setiap keberhasilan yang ia ceritakan, sosokku seolah semakin memudar dari narasinya. Aku seperti sebuah akar yang telah menjalankan tugasnya, terkubur di dalam tanah yang gelap dan lembab, agar batangnya bisa menjulang tinggi, dan bunganya bisa mekar dengan indah di bawah cahaya matahari. Aku tidak keberatan tetap berada di dalam kegelapan, asalkan ia tetap bersinar. Namun, aku tak pernah menyangka bahwa akar ini bukan hanya dilupakan, tapi mulai dianggap sebagai beban yang harus diputus agar sang pohon bisa tumbuh lebih tinggi lagi. Kini, setiap kali aku melihat wajahnya di koran bekas yang kudapat dari pasar, aku hanya bisa mengusap gambarnya dengan jemari yang kasar. Ia terlihat begitu gagah, begitu berwibawa. Namun, ada satu hal yang hilang dari tatapan matanya dalam foto itu. Sebuah binar kasih sayang yang dulu selalu ada saat kami masih makan sepiring berdua di bawah cahaya bulan. Cahaya bulan itu kini terasa lebih dingin. Seakan-akan langit pun tahu bahwa kehangatan di antara kami telah lama menguap dan meninggalkan sisa-sisa kenangan yang membeku di sudut hati. Di bawah naungan langit desa yang sama, aku masih terduduk di amben kayu yang mulai rapuh,
menatap layar ponsel tua dengan retakan di sudutnya. Satu-satunya benda yang menghubungkan nafasku dengan dunianya yang jauh. Malam itu, sebuah pesan singkat masuk, namun isinya tidak cukup panjang untuk membasuh rindu yang selama ini mengering. Ayah, bulan depan Aris akan menikah. Dia adalah putri dari rekan bisnis pimpinan Aris. Keluarga mereka sangat terpandang. Hanya itu, tidak ada pertanyaan tentang kesehatanku, tidak ada tanya apakah aku punya cukup beras untuk esok hari. Namun, sebagai seorang ayah, aku menelan pahit itu dengan senyuman yang gemetar. Aku mengetik balasan dengan jemari yang kaku, mengucapkan syukur dan doa yang paling tulus yang bisa dirakit oleh seorang pendosa sepertiku. Aku membayangkan Aris berdiri di pelaminan, tampak gagah dengan balutan kain sutra, berdampingan dengan seorang wanita yang pastinya seanggun bidadari. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada sebuah lubang hitam yang mulai menganga di dadaku. Ada nada yang tertahan dalam kalimatnya, sebuah isyarat yang tak terucapkan bahwa kehadiranku adalah sesuatu yang ia cemaskan. Aku bisa merasakan bagaimana ia menyusun kata-kata itu dengan hati-hati, bukan untuk mengundangku, melainkan untuk memberitahuku bahwa hidupnya kini telah memiliki panggung baru, sebuah panggung mewah di mana aku tidak memiliki naskah di dalamnya. Rumah tua ini tiba-tiba terasa begitu luas dan hampa. Suara jangkrik di luar sana terdengar seperti ejekan bagi kesepianku. Aku melihat ke sekeliling, ke dinding yang catnya sudah mengelupas, ke atap yang bocor setiap kali langit menangis, dan ke foto kecil Aris saat masih mengenakan seragam SD yang lusuh. Aku menyadari satu hal yang menyakitkan. Aris bukan lagi milikku. Ia telah menjadi milik dunia yang mengagungkan kilau. Dunia yang menganggap kemiskinan sebagai noda yang harus dihapus, agar tidak mencemari reputasi. Aku bertanya pada bayanganku di cermin yang buram. Apakah aku telah gagal? Aku mendidiknya dengan kejujuran, memberinya makan dengan keringat halal. Namun mengapa saat ia mendaki puncak tertinggi, ia justru merasa malu pada tanah tempatnya dulu berpijak? Hati kecilku meronta, ingin berteriak bahwa aku merindukannya. Ingin mengatakan bahwa aku ingin memeluknya sekali saja, sebelum seluruh rambutku memutih sempurna. Tapi, aku diam. Aku memilih untuk menjadi bisu demi menjaga harga diri yang ia bangun dengan susah payah. Pesan itu aku baca berulang-ulang hingga mataku terasa panas. Di luar, hujan mulai turun membasahi bumi. Aromanya mengingatkanku pada hari-hari saat aku menggendong Aris menembus badai agar ia tidak terlambat masuk sekolah. Dulu, ia mendekap leherku begitu erat karena takut pada suara petir. Sekarang, sepertinya akulah suara petir yang ia takuti. Sesuatu yang mengancam ketenangan hidupnya yang baru. Aku pun tertidur dalam dingin, mendekap ponsel tua itu di dada, menyadari bahwa musim yang akan datang tidak akan lagi membawa kehangatan yang sama. Dingin itu menetap hingga pagi menyapa, saat embun tak lagi terasa seperti berkah, melainkan seperti jarum-jarum halus yang menusuk pori-pori tuaku. Aku terbangun dengan rasa kaku di sekujur tubuh, namun ponsel tua itu masih setia dalam dekapanku. Harapan kecil bahwa pesan semalam hanyalah mimpi buruk seketika sirna saat kulihat sebuah mobil hitam mengkilap yang tampak asing di jalanan desa yang berdebu ini berhenti tepat di depan pagar bambuku yang miring. Pintu mobil terbuka dan jantungku berdegup kencang. Itu dia, Aris, anakku. Ia melangkah keluar dengan sepatu yang begitu mengkilap hingga matahari seolah malu memantulkan cahayanya di sana. Ia tampak sangat tampan, sangat jauh, dan sangat berbeda. Ia melangkah menuju teras rumah dengan ragu, seolah-olah tanah tempatnya dulu belajar berjalan kini terasa terlalu kotor untuk dipijak oleh alas kakinya yang mahal. Aris, panggilku lirih. Suaraku parau, tertahan di kerongkongan yang kering. Ia berhenti, menatapku sejenak. Namun, tidak ada binar rindu di matanya. Hanya ada kecemasan yang tersembunyi di balik kening yang berkerut. Ia tidak mencium tanganku seperti biasanya. Ia hanya mengangguk pelan dan duduk di kursi kayu yang sengaja kubersihkan setiap hari, berharap suatu saat ia akan kembali.
Ayah, Aris tidak bisa lama-lama, ucapnya tanpa basa-basi. Suaranya datar, sedatar garis cakrawala yang memisahkan langit dan bumi. Ada hal penting yang harus Aris bicarakan soal pernikahan nanti. Aku tersenyum, mencoba menunjukkan kebahagiaan yang kupunya. Ayah sudah menyiapkan batik terbaik, Nak. Ayah juga sudah menabung sedikit untuk ongkos ke kota. Kalimatku terputus. Aris menarik nafas panjang, sebuah tarikan nafas yang terasa sangat berat. Ia menatap ke arah sawah yang mengering di depan rumah, bukan ke arahku. Ayah, keluarga calon istriku adalah orang-orang yang sangat dihormati. Mereka memiliki relasi dari kalangan atas. Aku sudah mengatakan pada mereka bahwa keluargaku sedang berada di luar negeri untuk pengobatan. Duniaku seolah berhenti berputar. Kata-kata itu menghantam dadaku lebih keras dari guntur manapun. Aku terdiam, mencoba mencerna apa yang baru saja aku dengar. Ia tidak ingin aku ada di sana. Ia telah mengarang sebuah cerita di mana aku tidak eksis sebagai seorang ayah yang miskin dan rentah. Maksudmu, ayah tidak perlu datang? Tanyaku dengan suara yang bergetar hebat. Aku berusaha menahan air mata agar tidak jatuh di depannya. Aku tidak ingin terlihat lemah, meski hatiku sudah hancur berkeping-keping. Bukan begitu, Ayah. Ia membela diri dengan cepat, namun matanya tetap menghindari tatapanku. Hanya saja, situasinya sangat rumit. Jika mereka tahu Ayah tinggal di sini, dalam kondisi seperti ini, posisiku di keluarga mereka akan terancam. Aris mohon, Ayah mengertilah. Ini demi masa depan Aris, demi kebahagiaan Aris. Aku menatap telapak tanganku yang kasar. Bekas luka dari masa lalu itu seakan berdenyut kembali. Demi kebahagiaannya. Bukankah itu tujuan hidupku selama ini? Jika kebahagiaannya adalah dengan meniadakan keberadaanku, bukankah aku harus memberikannya juga? Aku menarik napas dalam, mencoba memunguti sisa-sisa harga diri yang berserakan di bawah kakinya. Baiklah, Nak, ucapku akhirnya, sangat pelan hingga hampir menyerupai bisikan angin. Kalau itu yang terbaik untukmu, Ayah akan tetap di sini. Ayah akan mendoakanmu dari jauh. Jangan khawatirkan Ayah. Aris tampak lega. Sebuah kelegaan yang terasa seperti belati yang tertancap di ulu hati. Ia meletakkan sebuah amplop tebal di atas meja. Mungkin uang untuk membungkam henduku. Lalu bergegas kembali ke mobilnya tanpa menoleh lagi. Aku berdiri di teras, menyaksikan debu yang ditinggalkan mobilnya perlahan-lahan turun kembali ke tanah. Menyadari bahwa aku kini benar-benar telah menjadi rahasia yang memalukan di tengah gemerlap hidupnya. Debu itu memang telah turun kembali ke bumi. Namun kegelisahan di dadaku justru semakin membubung tinggi, memenuhi setiap sudut paru-paruku yang kian menyempit. Aku menatap amplop tebal di atas meja kayu itu. Sebuah pemberian yang terasa seperti upah bagi seorang asing, bukan kasih sayang dari seorang putra. Aris mungkin bisa membeli kesunyianku, namun ia tak akan pernah bisa membeli detak jantung ini yang selalu memanggil namanya di setiap sujud. Aku tahu dia memintaku menjauh, namun naluri seorang ayah tidak memiliki tombol untuk berhenti peduli. Malam sebelum hari besarnya, aku membuka peti kayu tua di pojok kamar. Dengan tangan yang kian gemetar, ku keluarkan kemeja batik yang warnanya sudah lama menyerah pada zaman. Kemeja itu dingin, namun saat jemariku menyentuh kainnya, aku teringat saat aku membelinya dengan hasil menjual gabah terakhir tahun lalu. Aku menyetrikanya dengan setrika arang, perlahan-lahan, seolah setiap lipatan yang kuhaluskan adalah doa, agar hidupnya tak pernah mengenal kerutan duka. Aku tidak akan masuk ke dalam gedung itu, Aris. Ayah janji. Ayah hanya ingin melihat senyummu dari kejauhan, sebagai saksi bahwa doa-doa yang kulangitkan telah sampai pada tujuannya. Dengan sisa tabungan yang kukumpulkan di bawah alas tidur, aku menempuh perjalanan menuju ibu kota. Bus yang kutumpangi terasa begitu lambat, membawa raga yang kian rapuh ini menembus gelapnya malam. Sepanjang jalan, aku hanya menatap keluar jendela, melihat lampu-lampu koridor tebaran seperti berlian yang tumpah di atas aspal. Hatiku bergetar. Di kota semegah inilah anakku kini berpijak.
Disinilah ia membangun istana yang tak ada tempat untukku di dalamnya. Pagi itu, aku berdiri di depan sebuah gedung yang kemegahannya tak pernah kubayangkan sebelumnya. Pilar-pilarnya menjulang tinggi, dibalut rangkaian bunga melati yang harumnya menusuk hingga ke ulu hati. Aku berdiri di seberang jalan, berlindung di balik bayangan pohon besar, agar tak ada mata yang mengenalku. Aku melihat mobil-mobil mewah berdatangan. Orang-orang dengan pakaian berkilau turun dengan tawa yang renyah. Dan di sana, di antara kilatan lampu kamera, aku melihatnya. Aris keluar dari mobil pengantin putih yang dihias cantik. Ia mengenakan jas hitam yang sangat pas di tubuhnya, tampak begitu gagah dan berwibawa. Di sampingnya, seorang wanita cantik dengan gaun yang menjuntai seperti ekor merak melangkah dengan anggun. Mereka tersenyum lebar ke arah kerumunan, sebuah senyum yang dulu sering ia berikan padaku saat ia mendapatkan nilai bagus di sekolah. Air mataku luruh tanpa suara. Dadaku sesak oleh campuran rasa bangga yang luar biasa dan perih yang tak ada obatnya. Aku melihatnya melangkah masuk ke dalam gedung, menuju altar kebahagiaan yang telah ia pilih. Aku tidak merasa benci, tidak sedikit pun. Justru di saat itulah aku berbisik pada angin yang lewat. Jaga dia Tuhan, jangan biarkan dia merasa malu lagi seperti saat dia menatapku di teras tempo hari. Biarlah aku yang menelan rasa ini sendirian. Aku berdiri di sana berjam-jam. Kaki tuaku terasa kaku dan sendiku mulai nyeri, namun aku tak sanggup beranjak. Aku seperti seorang penjaga yang melihat hartanya telah menemukan peti emas yang baru. Saat pesta berakhir dan mentari mulai condong ke barat, aku melihat mereka keluar kembali. Tawa Aris terdengar hingga ke seberang jalan tempatku berdiri. Ia tampak begitu utuh, begitu bahagia. Namun ada sebuah momen singkat di mana ia berhenti dan menatap ke arah kerumunan, seolah-olah ia merasakan sesuatu. Aku segera membalikkan badan, bersembunyi di balik jas tuaku yang kusam, takut jika kehadiranku akan merobek kebahagiaan yang baru saja ia jahit dengan rapi. Aku pun melangkah menjauh dengan punggung yang kian membungkuk, meninggalkan kemilau itu di belakangku. Aku berjalan menyusuri trotoar kota yang asing, menyadari bahwa meski aku adalah akarnya, ia telah memilih untuk menjadi bunga yang mekar di taman orang lain yang jauh lebih indah. Namun, kaki tuaku yang letih memaksaku untuk berhenti sejenak di sebuah bangku kayu di bawah naungan pohon mahoni yang rindang. Aku terduduk di sana, meremas pelan lututku yang mulai terasa nyeri. Sementara mataku nanar menatap riuhnya kota yang tak pernah tidur. Aku hanyalah sebutir debu di tengah belantara beton ini. Seorang asing yang membawa beban rindu di pundak yang kian melengkung. Di depan sana, sebuah air mancur menari dengan riang. Namun air mataku lebih memilih untuk jatuh dalam diam, membasahi kain batik kusam yang masih melekat di tubuhku. Tiba-tiba, suara tawa yang sangat kukenali memecah lamunanku. Jantungku berdesir hebat. Di jalan setapak taman yang dihiasi bunga-bunga puspa, kulihat Aris berjalan dengan langkah tegap. Di lengannya melingkar tangan lentik wanita yang kemarin kulihat di pelaminan. Mereka tampak seperti sepasang angsa di atas telaga tenang. Begitu serasi, begitu sempurna. Mereka sedang berjalan santai, menikmati udara sore yang mulai mendingin, jauh dari hiruk-pikuk pesta yang melelahkan. Langkah mereka terhenti tepat beberapa meter di depanku. Aku membeku. Napasku seolah tertahan di tenggorokan. Aku ingin berdiri, ingin memanggil namanya. Namun lidahku keluh karena teringat janjiku untuk menjadi rahasia yang terkunci rapat. Wanita cantik itu, menantuku yang tak pernah menyentuh tanganku, menatapku dengan tatapan iba. Ia melihat penampilanku yang lusuh, sandal jepitku yang sudah tipis, dan wajahku yang dipenuhi guratan usia serta debu jalanan. Ia merogoh tas mewahnya, mengeluarkan selembar uang kertas berwarna merah, lalu melangkah mendekatiku dengan senyum yang dipaksakan. "Ini kek, buat beli makan ya. Kasian,
sudah tua masih di sini sendirian, ucapnya lembut. Suaranya semerdu bulu perindu, namun setiap katanya terasa seperti sembilu yang mengiris nuraniku. Aku menatap uang itu, lalu beralih menatap Aris yang berdiri di belakang istrinya. Wajah anakku pucat pasi. Matanya bergetar hebat, menatapku dengan tatapan yang sulit kuartikan, antara rasa bersalah yang dalam dan ketakutan yang luar biasa jika kedoknya terbongkar. Ia berdiri mematung, tak berani bersuara, seolah-olah jika ia membuka mulut, seluruh istana pasir yang ia bangun akan runtuh seketika. "Terima kasih, Nak. Terima kasih banyak," bisikku lirih, hampir tak terdengar. Aku menerima uang itu bukan karena aku butuh, melainkan agar wanita itu segera berlalu dan beban di mata anakku sedikit berkurang. Aku menundukkan kepala sedalam-dalamnya, menyembunyikan wajahku yang basah oleh air mata yang tak sanggup lagi kubendung. "Ayo sayang, kita pergi. Kita sudah terlambat untuk janji makan malam." Suara Aris akhirnya terdengar. Suaranya dingin, seolah ia sedang berbicara pada angin, bukan pada ayahnya yang dulu pernah mendekapnya saat ia menangis karena terjatuh. Ia menarik lembut tangan istrinya, mengajak menjauh tanpa sekalipun menoleh ke belakang untuk memastikan apakah aku baik-baik saja. Aku memperhatikan punggung mereka yang kian menjauh, menyatu dengan bayang-bayang senja yang mulai jatuh di bumi. Uang merah di tanganku terasa sangat berat. Seberat kenyataan bahwa di mata dunia yang ia pilih, aku tak lebih dari seorang kakek pemulung yang layak dikasihani. Aris telah berhasil menjaga rahasianya, namun ia tak tahu bahwa saat ia melangkah pergi tadi, ia telah membawa separuh nyawa ayahnya yang kini hanya bisa menangis di kejauhan. Sebuah ruang hampa di mana aku bebas meluapkan segala sesak tanpa perlu takut merusak pemandangan indah di mata anakku. Aku pulang ke desa dengan tubuh yang terasa lebih berat dari biasanya, seolah-olah setiap langkah yang kuambil harus menyeret beban ribuan kenangan yang kian melapuk. Setibanya di rumah tua ini, sunyi menyambutku lebih erat dari pelukan siapapun. Aku duduk di tepi amben, menatap selembar uang merah pemberian menantuku yang masih tersimpan di saku batiku. Uang itu masih rapi, namun bagiku, nilainya telah luruh menjadi sekadar simbol perpisahan antara seorang ayah dan harga dirinya. Malam itu, musim seolah berganti lebih cepat. Udara dingin menyusup melalui celah-celah dinding kayu, membawa serta rasa sakit yang mulai berdenyut di balik dadaku. Aku terbatuk, sebuah suara parau yang memecah keheningan malam, meninggalkan rasa perih yang menjalar hingga ke kerongkongan. Setiap kali aku menarik napas, rasanya seperti menghirup debu sisa reruntuhan masa lalu. Aku tahu, tubuhku yang renta ini mulai menyerah pada usia, mulai rapuh seperti atap rumbia di atas kepalaku yang tak lagi mampu menahan amukan hujan. Hanya lelah, bisikku pada diri sendiri, mencoba membohongi nurani yang tahu bahwa ini bukan sekadar kelelahan biasa. Aku bangkit dengan perlahan, membasuh wajahku di pancuran air belakang rumah. Di bawah rembulan yang pucat, kulihat bayanganku di permukaan air yang beriak. Siapa pria tua ini? Wajah yang dulu tegak menantang badai demi sesuap nasi untuk anaknya, kini tampak seperti tanah kering yang merindukan setetes air kasih sayang. Aku ingin sekali meraih ponsel tua itu, mencari nama Aris, dan mengatakan bahwa napasku mulai tersengal. Aku ingin mengadu bahwa setiap malam aku harus berjuang melawan dingin yang menusuk tulang. Namun, jemariku terhenti tepat di atas layar yang retak. Bayangan wajah Aris yang pucat ketakutan di taman kota itu kembali melintas. Jika aku meneleponnya sekarang, apakah aku akan menjadi ayah yang memeras kasih sayang melalui rasa iba? Apakah aku akan menjadi duri dalam daging yang mengganggu kemewahan hidupnya? Tidak, Nak. Ayah tidak akan membiarkan penyakit ini menjadi beban baru di pundakmu yang kini sudah terbiasa memikul gengsi dunia.
Biarlah linu ini kupeluk sendiri. Biarlah sesak ini menjadi rahasia antara aku dan Tuhan. Aku merebahkan diri di atas tikar pandan yang sudah mulai sobek. Dalam gelap, aku membayangkan Aris sedang tertawa di meja makan yang mewah, menyantap hidangan lezat bersama keluarga barunya, tanpa tahu bahwa di sudut desa yang terpencil, akar pohon yang dulu memberinya hidup sedang perlahan-lahan mengering. Aku tersenyum dalam perih. Bagiku, kebahagiaanmu adalah obat yang paling mujarab. Meski aku harus meminum racun kesepian ini setiap hari. Malam kian larut, dan batuku kembali datang, lebih hebat dari sebelumnya. Aku menutup mulutku dengan kain putih kusam, agar suaranya tak terdengar oleh angin, yang mungkin saja akan membisikkannya ke telingamu. Aku hanya ingin kamu terus terbang tinggi, Aris, tanpa perlu menoleh ke bawah, dan melihat betapa rapuhnya tanah tempatmu dulu berpijak. Malam ini, gelap terasa begitu pekat, seolah-olah bintang pun enggan menitipkan cahayanya di rumah yang sudah kehilangan nyawa ini. Rasa sakit itu kini tak lagi sekadar tamu yang singgah. Ia telah menetap, mencengkram paru-paruku dengan jemari yang dingin. Dalam kesunyian yang mencekam, aku merasa ketakutan yang aneh. Ketakutan bahwa jika aku menutup mata malam ini, aku tak akan lagi punya kesempatan untuk sekadar mendengar suara napas anakku. Dengan tangan yang gemetar hebat, kuraih ponsel tua di atas bantal. Layarnya yang retak menyala, menyilaukan mataku yang mulai kabur. Nama Aris tertera di sana, sebuah nama yang selalu kusebut dalam setiap tarikan napas doaku. Hatiku bimbang, logikaku melarang, mengingatkanku pada dinding tinggi yang telah ia bangun. Namun, rindu ini jauh lebih keras kepala daripada harga diri yang sudah lumat. Aku hanya ingin mendengar suaranya, satu kata saja, untuk meyakinkanku bahwa aku tidak benar-benar sendirian di dunia yang mulai memudar ini. Jariku menekan tombol panggil. Detak jantungku berpacu dengan nada sambung yang terasa begitu lamban. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Setiap nada sambung adalah harapan yang membubung, sekaligus kecemasan yang menghimpit. Akhirnya, di nada ke-6, panggilan itu terjawab. "Halo, Ayah?" Suara Aris terdengar, namun bukan suara yang hangat. Ada nada terkejut bercampur dengan kekesalan yang sulit disembunyikan. Di latar belakang, aku mendengar suara musik klasik yang lembut dan denting gelas yang elegan. "Aris, ini Ayah, Nak," bisikku lirih. Aku berusaha sekuat tenaga menahan batuk agar ia tak perlu tahu betapa payahnya kondisiku. Ayah hanya ingin menyapa. "Bagaimana kabarmu?" Hening sejenak. Aku bisa membayangkan Aris sedang menjauh dari keramaian, mungkin masuk ke dalam kamar mandi mewah atau sudut ruangan yang sepi, agar pembicaraan ini tidak terdengar oleh telinga-telinga yang ia anggap lebih penting. "Ayah, ini sudah jam 11 malam." Suaranya kini terdengar lebih tajam, seperti bisikan yang menyayat. Aris sedang ada acara makan malam penting dengan kolega bisnis papa mertua. Ayah tahu sendiri kan, posisi Aris sekarang sedang diperhatikan. Kenapa menelpon di jam seperti ini? Ada yang mendesak? Tidak, Nak. Tidak ada yang mendesak, jawabku cepat. Sementara air mata mulai menetes membasahi bantal yang keras. Ayah hanya rindu. Maafkan Ayah jika mengganggumu. Ayah, tolonglah. Desahnya. Terdengar sangat lelah dan terbebani. Aris sedang berjuang membangun reputasi di sini. Kalau ponsel Aris terus berbunyi dari nomor desa, orang-orang akan bertanya. Jangan buat posisi Aris sulit di rumah ini. Kalau tidak ada hal yang benar-benar gawat, jangan menelpon tiba-tiba. Nanti kalau Aris ada waktu, Aris yang akan telepon. Klik. Sambungan terputus sebelum aku sempat mengucapkan kata perpisahan. Aku menatap layar ponsel yang perlahan menggelap, menyisakan kesunyian yang kini terasa berkali-kali lipat lebih menyesakan.
Ia tidak bertanya mengapa suaraku parau. Ia tidak bertanya mengapa nafasku tersengal. Baginya, suaraku hanyalah sebuah gangguan. Sebuah gangguan dari masa lalu yang mengancam kenyamanan masa kininya. Aku meletakkan kembali ponsel itu. Mendekap dadaku yang kian nyari. Menyadari bahwa rindu seorang ayah ternyata bisa menjadi beban yang tak diinginkan bagi anak yang telah menemukan dunianya sendiri. Dunia ternyata memang memiliki cara yang sangat rahasia untuk melumat hati seorang pria tua. Ia memberiku harapan lewat deru mesin mobil yang kukenali, lalu meremukannya kembali dengan kenyataan yang lebih dingin dari embun pagi. Beberapa hari setelah telepon yang terputus itu, mobil hitam mengkilap itu kembali membelah debu jalanan desa. Aku yang sedang terduduk lemas di ambang pintu, mencoba mengumpulkan sisa-sisa tenaga untuk sekadar tersenyum. Mungkin dia menyesal, pikirku naif. Mungkin dia merasa ada yang salah dengan suara ayahnya malam itu. Aris turun dengan langkah yang lebih terburu-buru dari biasanya. Wajahnya tidak memancarkan kerinduan, melainkan kecemasan yang berapi-api. Ia bahkan tidak menunggu aku berdiri untuk menyambutnya. Ia langsung melangkah masuk ke ruang tamu yang sempit. Tempat debu menari di bawah cahaya matahari yang menembus celah genting. "Ayah, Aris butuh bantuan. Ini darurat," ucapnya, tanpa basa-basi, tanpa tanya tentang kesehatanku yang kian merosot. Aku mengangguk pelan, mencoba menyembunyikan getaran di tanganku. "Apapun untukmu, Nak. Ada apa?" Ia mengeluarkan beberapa lembar kertas bermaterai dari tas kulitnya yang mewah. Perusahaan mertuaku sedang melakukan ekspansi besar, dan Aris butuh modal tambahan untuk menunjukkan bahwa Aris bisa berkontribusi. Aris butuh surat tanah rumah ini, Ayah. Aris ingin menjadikannya jaminan di bank. Hanya sementara. Aris janji akan segera menebusnya setelah keuntungan cair. Duniaku seolah runtuh seketika. Rumah ini bukan sekedar bangunan kayu yang sudah dimakan rayap. Rumah ini adalah tempat di mana ibunya menghembuskan napas terakhir dengan senyum. Tempat di mana setiap jengkal tanahnya menyimpan jejak kaki Aris saat belajar berjalan. Ini adalah satu-satunya benteng terakhir yang menjagaku dari kerasnya dunia. Tapi Nak, ini adalah peninggalan ibumu. Satu-satunya tempat yang ayah punya untuk berteduh di masa tua, bisikku dengan suara yang pecah. Aris mendesah frustasi. Ia mulai berjalan mondar-mandir di ruangan sempit itu. "Ayah, tolonglah mengerti. Ini demi karier Aris. Kalau Aris sukses, Aris bisa membelikan ayah rumah yang 10 kali lebih bagus dari gubuk ini. Kenapa ayah selalu egois menahan Aris untuk maju? Apakah ayah ingin melihat Aris dipermalukan di depan keluarga istri Aris karena tidak punya modal? Egois." Kata itu menghujam jantungku lebih dalam dari rasa sakit di paru-paruku. Aku yang selama puluhan tahun menukar setiap tetes keringat dan rasa lapar demi keberhasilannya, kini disebut egois. Aku menatap matanya yang penuh ambisi. Mata yang tak lagi melihatku sebagai orang tua, melainkan sebagai penghambat kesuksesannya. Tanpa sepatah kata lagi, aku bangkit dengan kaki yang goyah menuju kamar. Di dalam lemari kayu tua yang tersembunyi, aku mengambil bungkusan kain berisi sertifikat tanah yang sudah menguning. Aku menyerahkannya padanya dengan tangan yang dingin. Jika tanah ini adalah harga yang harus kubayar agar ia tetap terlihat terpandang di mata keluarga kayanya, maka biarlah. Aku tidak butuh atap jika anakku merasa malu berteduh di bawahnya. Aris menerima surat itu dengan binar mata yang kembali terang. Ia bahkan tidak menyadari bahwa saat aku menyerahkan surat itu, aku juga sedang menyerahkan nyawa dari rumah ini. Ia segera berpamitan, sekali lagi meninggalkan debu yang kini terasa lebih menyesakan. Meninggalkanku sendirian di dalam rumah yang kini tak lagi benar-benar menjadi milikku. Kehilangan kepemilikan ternyata jauh lebih sunyi daripada kehilangan suara. Ia adalah sebuah kehampaan yang perlahan-lahan menggerogoti setiap pilar penyangga hidupku. Sejak surat tanah itu berpindah tangan, udara di dalam rumah ini tak lagi terasa sama. Setiap derit lantai bambu seolah merintih,
seolah tahu bahwa akar yang selama ini mencengkram bumi tempatnya berdiri telah dicabut paksa oleh tangan yang dulu kubesarkan dengan kasih sayang. Aku menghabiskan hari-hariku dengan memandangi dinding kayu yang mulai berlubang, menyadari bahwa aku kini hanyalah seorang penyewa di atas sejarahku sendiri. Hingga suatu pagi, ketenangan itu pecah oleh suara mesin-mesin berat yang menderu di depan halaman. Aku terbangun dengan dada yang sesak, mencoba menyeret langkah menuju pintu. Di sana, beberapa pria bertopi keras sudah berdiri dengan linggis dan alat-alat berat. Di belakang mereka, seorang pria berpakaian rapi yang merupakan asisten Aris, berdiri dengan selembar kertas di tangannya. Maaf Pak, ucap pria itu tanpa emosi. Lahan ini sudah diagunkan dan akan segera diratakan untuk proyek pengembangan. Pak Aris bilang, Bapak sudah setuju untuk pindah sementara ke tempat yang lebih sederhana. Lututku lemas. Aku bersandar pada kusen pintu yang sudah lapuk. Dipindahkan. Aris tidak bilang kalau rumah ini akan dihancurkan sekarang. Ayah belum mengemasi kenangan ibumu. Namun, kata-kataku seperti butiran pasir yang tertiup angin kencang. Mereka mulai bekerja. Tanpa menunggu aku mengemasi barang, suara hantaman linggis pertama menghujam dinding kamar belakang. Suara kayu yang berderak patah terdengar seperti tulang-tulangku yang ikut diremukkan. Satu persatu, genting yang melindungiku dari panas dan hujan diturunkan. Aku melihat ke atas, ke arah langit yang kini tak lagi terhalang. Rumahku kini tak punya atap, persis seperti hatiku yang kini telanjang, tanpa pelindung, dihantam kenyataan bahwa anakku telah menjual tempat berteduh ayahnya demi sebuah angka di atas kertas. Aku duduk di bawah pohon mangga di sudut halaman, memeluk bungkusan kain berisi baju-baju kumalku, dan bingkai foto ibunya yang kacanya sudah retak. Aku menyaksikan bagaimana rumah yang kubangun dengan peluh selama puluhan tahun itu, perlahan-lahan rata dengan tanah. Debu kayu dan tanah berterbangan, menutupi pandanganku yang sudah buram oleh air mata. Setiap hantaman alat berat itu adalah sebuah pengusiran yang tak terucap. Sebuah pernyataan bahwa di dunia baru yang Aris tempati, tidak ada ruang bagi gubuk tua, maupun orang tua yang menghuninya. Sore pun tiba dengan sangat kejam. Para pekerja itu pergi setelah meninggalkan tumpukan puing yang menyedihkan. Aku berdiri di antara reruntuhan, mencari tempat untuk sekadar duduk, namun yang tersisa hanyalah debu dan pecahan kayu. Tidak ada rumah, tidak ada alamat, tidak ada tempat pulang. Aris tidak menelepon untuk menanyakan aku akan tidur di mana malam ini. Mungkin baginya, setelah memberikan uang dalam amplop waktu itu, urusannya denganku sudah selesai. Aku menatap langit yang mulai meredup, menyadari bahwa malam ini, aku akan tidur di bawah atap langit yang maha luas. Aku merasa seperti orang asing di tanah kelahiranku sendiri. Inilah titik di mana logika dan hatiku mulai bertarung dengan hebat. Haruskah aku terus mencintai anak yang telah merampas segalanya dariku? Ataukah aku harus menyerah pada rasa sakit yang kian mengoyak jiwa? Pertarungan antara logika dan hati itu akhirnya dimenangkan oleh rindu yang teramat pedih. Sebuah dorongan purba yang memaksaku untuk tetap mencari wajahnya, meskipun ia telah menghapus jejakku dari dunianya. Dengan sisa tenaga yang nyaris habis, aku memunguti sisa-sisa harga diri yang tertimbun puing rumah, lalu melangkah keluar dari halaman yang kini rata dengan tanah itu. Aku tidak punya tujuan lain selain kota tempat Aris berada. Bukan untuk menuntut rumahku kembali, bukan pula untuk memaki, melainkan karena ragaku yang kian merapuh ini merasa bahwa ajalku mungkin sudah mulai mengetuk pintu, dan aku hanya ingin melihatnya sekali lagi sebelum mataku tertutup selamanya. Perjalanan itu terasa seperti ribuan tahun bagi kaki tuaku yang terpincang. Aku menumpang truk mengangkut sayur, duduk di pojok di antara tumpukan sawi yang dingin, membiarkan angin malam menyayat kulitku yang tipis. Batukku kini tak lagi bisa kusembunyikan. Ia keluar bersama sesak yang membakar dada, membuat orang-orang di sekitarku memandang dengan tatapan ngeri sekaligus iba. Aku hanya bisa menunduk, mendekap bingkai foto istriku yang retak ke dada, seolah-olah dekapan itu bisa meredam detak jantungku yang mulai tidak beraturan. Setibanya di ibu kota, aspal jalanan terasa membara,
meskipun matahari baru saja bangun dari peraduannya. Aku berjalan menyusuri trotoar, tersesat di antara gedung-gedung pencakar langit yang tampak seperti raksasa yang angkuh. Aku tidak tahu di mana tepatnya rumah mewah Aris. Namun, aku masih menyimpan secari kertas berisi alamat yang pernah ia tuliskan dulu, saat ia baru pertama kali merantau. Kertas itu sudah kusam dan basah oleh keringatku. Namun, setiap hurufnya adalah kompos bagiku. "Maaf nak, apakah tahu di mana jalan ini?" Tanyaku pada seorang pemuda. Suaraku nyaris hilang ditelan bisingnya knalpot kendaraan. Ia menunjuk ke arah kawasan perumahan elit dengan gerbang tinggi yang dijaga ketat. Aku melangkah ke sana, menyeret kakiku yang mulai membengkak. Setiap langkah adalah sebuah perjuangan melawan rasa nyeri yang menjalar dari telapak kaki hingga ke pinggang. Orang-orang berpakaian rapi melewatiku dengan langkah cepat, menghindariku seolah-olah aku adalah wabah yang bisa merusak hari indah mereka. Aku hanya bisa tersenyum getir. Andai mereka tahu bahwa di dalam salah satu istana di sana ada anakku yang sangat kubanggakan. Setelah berjam-jam mencari, aku akhirnya berdiri di depan sebuah gerbang besi hitam yang menjulang tinggi. Di baliknya, terlihat sebuah rumah megah dengan pilar-pilar putih yang anggun dan taman yang tertata sangat rapi. Itu dia. Aku mengenali mobil hitam yang terparkir di halaman. Itu rumah anakku. Aku berdiri di sana, terpaku, tak berani menekan bel. Aku merasa seperti pengemis yang sedang menatap surga. Kondisiku semakin memburuk, pandanganku mulai berputar, dan duniaku terasa goyah. Aku hanya butuh segelas air putih dan sedikit tempat untuk menyandarkan punggungku yang seolah ingin patah. Aku memegang jeruji gerbang itu dengan tangan yang gemetar, menatap ke arah pintu utama rumah yang tertutup rapat. Aku berbisik pelan, memanggil nama yang selalu menjadi penenang jiwaku. Berharap ada keajaiban yang membuat pintu itu terbuka, dan seorang anak akan berlari keluar untuk memeluk ayahnya yang sudah tak punya apa-apa lagi. Harapan itu seolah terbang melintasi jeruji besi. Namun, yang kembali kepadaku bukanlah pelukan, melainkan sunyi yang mencekam sebelum badai emosi itu pecah. Aku masih berdiri mematung di sana. Jemariku yang kasar menggenggam erat jeruji gerbang yang dingin. Hingga akhirnya pintu utama rumah megah itu terbuka. Aris melangkah keluar. Ia mengenakan pakaian rumah yang sangat rapi. Tampak begitu bersih dan wangi bahkan dari jarak sejauh ini. Namun, saat matanya menangkap sosokku yang berdiri gemetar di depan gerbangnya, langkahnya terhenti seketika. Wajahnya yang semula tenang berubah menjadi sepucat kertas, sebuah ekspresi antara terkejut yang luar biasa dan rasa malu yang mendalam. Ia bergegas menghampiriku, langkahnya cepat dan gelisah. Ia menoleh ke kanan dan ke kiri, memastikan tidak ada tetangga atau pelayan yang sedang memperhatikannya. Saat ia sudah berada di balik gerbang, ia tidak membukakan pintu besi itu untukku. Kami terpisahkan oleh jeruji, seperti dua dunia yang tak lagi boleh bersatu. "Ayah, kenapa ayah ada di sini?" bisiknya dengan nada yang penuh penekanan. Suaranya bergetar karena emosi yang tertahan. "Aris kan sudah bilang, jangan datang ke sini tanpa memberitahu Aris dulu. Bagaimana kalau mertua Aris atau istri Aris lihat?" "Aris? Nak?" Suaraku nyaris hilang, tertutup oleh batuk yang mendadak menyerang dadaku. Aku terbatuk hebat hingga tubuhku membungkuk, memaksa tanganku untuk menutup mulut agar tidak mengganggunya. "Rumah di desa? Rumah itu sudah tidak ada, Nak. Ayah tidak punya tempat lain untuk pergi. Ayah hanya butuh sebentar saja untuk duduk." "Ayah, tolonglah." Ia memotong bicaranya. Nadanya mulai meninggi, meski ia berusaha tetap berbisik. "Aris sedang dalam posisi yang sulit." Istri Aris sedang ada di dalam, dan dia sedang sangat sensitif. Kalau dia tahu orang tua yang dia lihat di taman waktu itu adalah ayahku, tamat riwayat karir Aris di keluarga ini. Ayah ingin Aris hancur,
Ayah ingin Aris kehilangan semua yang sudah Aris bangun dengan susah payah. Aku menatap matanya yang memerah. Di sana tidak ada ruang untuk iba. Yang ada hanyalah ketakutan akan hilangnya gengsi. Aku melihat ke dalam halaman rumahnya yang luas. Ada kursi-kursi taman yang empuk. Ada air yang melimpah. Sementara aku di sini, berdiri di atas trotoar yang panas dengan tenggorokan yang terasa terbakar. Ayah tidak akan lama, Aris. Ayah hanya ingin segelas air. Setelah itu ayah akan pergi. Rintihku, air mata mulai mengalir menyusuri kuratan di pipiku. Aris tidak bisa, ayah. Mengertilah, ucapnya sambil merogos aku, mengeluarkan beberapa lembar uang dan menyelipkannya di antara jeruji gerbang. Uang itu jatuh ke aspal di depan kakiku yang membengkak. Ambil ini. Cari penginapan kecil di dekat terminal. Nanti kalau keadaan sudah aman, Aris yang akan cari ayah. Tolong pergi sekarang, ayah. Jangan buat posisiku sulit. Jangan buat Aris malu. Kata-kata itu, jangan buat Aris malu, terasa lebih menyakitkan daripada rumah yang diratakan atau paru-paru yang meradang. Aku melihat uang di bawah kakiku, lalu menatap wajah anak yang dulu selalu kutimang agar tidurnya nyenyak. Dengan tangan yang gemetar, aku tidak mengambil uang itu. Aku perlahan melepaskan peganganku pada gerbang besinya. Aku memaksakan sebuah senyum. Senyum paling ikhlas yang pernah kuberikan padanya. Maafkan ayah Aris. Ayah hanya rindu. Ucapku pelan. Berbalik perlahan dan mulai menyeret langkahku menjauh. Aku tidak menoleh lagi, meski hatiku berteriak ingin dipanggil kembali. Aku melangkah pergi, meninggalkan istana yang bagi anakku adalah segalanya. Namun bagiku, hanyalah sebuah penjara yang telah mengurung hati nuraninya. Langkahku yang menjauh dari istananya terasa seperti berjalan di atas hamparan duri yang tak kasat mata, meninggalkan raga yang kian lunglai, namun membawa beban cinta yang masih saja utuh. Aku berjalan tanpa arah, menyusuri jalanan kota yang kian ramai oleh hingar-bingar manusia yang mengejar dunia. Tubuhku kini benar-benar protes, nafasku pendek-pendek, dan setiap kali jantungku berdetak, rasanya seperti ada palu yang menghantam ulu hati. Aku berhenti di depan sebuah toko elektronik besar, bukan karena ingin membeli sesuatu, melainkan karena kakiku sudah tak sanggup lagi menopang beratnya rasa kecewa ini. Aku terduduk di trotoar yang dingin, bersandar pada pilar beton toko itu. Di balik kaca etalase yang jernih, puluhan layar televisi menyala secara serentak, menampilkan wajah-wajah yang cerah dan berita-berita terkini. Mataku yang mulai merabun, tiba-tiba menangkap sebuah sosok yang sangat kukenali. Di layar-layar besar itu, muncul wajah Aris. Ia sedang berdiri di sebuah podium, mengenakan setelan jas yang berbeda dari yang ia pakai tadi di rumah. Tampak jauh lebih megah dan berwibawa. Ia sedang menerima penghargaan sebagai tokoh muda inspiratif tahun ini. Aku melihatnya tersenyum lebar ke arah kamera, sebuah senyum yang mempesona ribuan penonton, namun terasa sangat dingin di mataku. Dalam siaran itu, ia memberikan pidato singkat. Aku menajamkan pendengaranku, mencoba menangkap setiap suku kata yang keluar dari bibir anakku. Keberhasilan ini, ucap Aris di layar itu dengan suara yang lantang, adalah hasil dari kerja keras dan kemandirian saya. Saya tumbuh tanpa dukungan siapapun, belajar berjuang sendirian sejak kecil karena saya tidak memiliki siapapun yang bisa diandalkan. Ini adalah bukti bahwa meski kita berangkat dari ketiadaan, kita bisa meraih bintang. Kata-katanya seperti badai salju yang membekukan darahku. Tanpa dukungan siapapun, tidak memiliki siapapun. Air mataku jatuh tanpa suara, membasahi kain batik yang dulu ku beli dengan menjual seluruh hasil panen demi biaya kuliahnya. Aku ingin berteriak pada layar kaca itu, bukan untuk menuntut pengakuan, tapi untuk bertanya. Lantas siapa yang memikul karung beras hingga punggungnya bengkok agar kamu bisa makan, nak? Siapa yang rela tidur di atas lantai tanah agar kamu bisa memiliki ranjang yang layak? Penonton di televisi itu bertepuk tangan riuh, mengagumi sosok pejuang mandiri yang ada di hadapan mereka. Aku
yang sedang duduk lesu di trotoar, terlihat seperti pengemis di mata orang-orang yang lewat. Sementara di dalam layar, anak kandungku sedang dipuja sebagai pahlawan yang lahir dari kekosongan. Kontras itu begitu menyakitkan, hingga aku harus memejamkan mata arat-arat. Aku merasa seolah-olah seluruh sejarah hidupku telah dihapus oleh satu kalimat pidatonya. Namun di tengah perih itu, aku masih bisa melihat betapa bahagianya ia di sana. Ia terlihat sangat bangga dengan kebohongan yang ia ciptakan sendiri, dan disitulah keikhlasanku kembali diuji. Jika dengan menganggapku tidak ada, ia bisa menjadi inspirasi bagi dunia, maka biarlah aku tetap menjadi tiada. Aku mengusap layar kaca toko itu dengan jariku yang gemetar, seolah-olah sedang mengelus pipinya untuk terakhir kali. Selamat Aris, selamat atas kemenanganmu, bisikku lirih di tengah bisingnya jalanan. Aku bangkit dengan sisa tenaga yang kupunya, meninggalkan toko itu sebelum air mataku mengundang perhatian lebih banyak orang. Aku berjalan menjauh, menyadari bahwa di kota ini, aku bukan hanya tidak memiliki rumah, tapi aku juga telah kehilangan tempat di dalam sejarah hidup anakku sendiri. Sejarah hidup yang terhapus itu kini menyisakan sebuah ruang kosong yang luas di dadaku, sebuah lubang yang tak lagi bisa diisi oleh harapan, melainkan hanya oleh hembusan napas yang kian satu-satu. Aku berjalan menyeret langkah, menjauh dari kerumunan orang yang masih terkesima menatap layar televisi itu. Malam mulai merayap naik, membawa udara dingin yang terasa seperti pisau yang menguliti kulit tuaku. Aku kini berada di sebuah taman kota yang sepi, jauh dari kemilau lampu toko elektronik tadi. Di sini, di bawah sebuah lampu jalan yang berkedip-kedip seolah hampir mati, aku jatuh berlutut. Duniaku mendadak berputar hebat. Rasa sakit di dadaku kini bukan lagi sekadar denyutan, melainkan sebuah ledakan yang mematikan saraf-sarafku. Aku terbatuk, dan kali ini ada sesuatu yang kental yang harus kuhapus dari sudut bibirku menggunakan lengan baju. Aku menatap cairan itu dalam temaram lampu, gelap dan pekat. Aku tahu, waktu tidak lagi memihak padaku. Tubuh ini sudah mencapai batasnya, meronta ingin segera beristirahat di bawah tanah yang dulu pernah kucangkul demi sekolah anakku. Di tengah kesakitan itu, ponsel tua di saku bajuku bergetar. Sebuah pesan masuk. Dengan pandangan yang mengabur, aku mencoba membacanya. Ayah, jangan cari Aris lagi. Besok ada wawancara eksklusif di rumah Aris. Kalau ayah masih berkeliaran di sekitar sini, dan wartawan melihat, semua karier Aris akan hancur dalam semalam. Tolonglah ayah, kali ini saja, menjauhlah sejauh mungkin. Demi Aris. Aku terdiam, memeluk ponsel itu di dada. Air mata tak lagi keluar, seolah-olah mata air di dalam jiwaku pun sudah mengering. Ia tidak bertanya apakah aku sudah makan. Ia tidak bertanya di mana aku tidur saat hujan mulai turun. Ia hanya takut akan kehancuran dunianya yang megah. Ia dihadapkan pada pilihan antara reputasi atau darah dagingnya sendiri. Dan jawabannya sudah terpampang jelas di layar ponsel ini. Sebuah pilihan sulit kini berada di tanganku. Aku bisa saja kembali ke rumahnya, berteriak meminta pertolongan, dan membiarkan dunia tahu betapa kejamnya ia. Aku bisa saja menyelamatkan nyawaku sendiri dengan menghancurkan topeng yang ia pakai. Namun, saat aku menutup mata, yang terbayang bukan rasa benci, melainkan wajah kecil Aris yang dulu tertidur lelap di pangkuku setelah aku bercerita tentang bintang-bintang. Jika matiku adalah harga untuk tetap menjagamu di atas bintang itu, maka biarlah aku padam di kegelapan ini, nak. Bisikku pada angin malam yang menusuk tulang. Aku memutuskan untuk menjauh. Aku menyeret tubuhku menuju sudut taman yang paling gelap, di balik semak-semak yang rimbun, agar tak ada seorang pun yang bisa menemukanku dan menghubungkanku dengannya. Aku melepaskan kartu memori dan kartu telepon dari ponsel tuaku, lalu meremukannya dengan batu. Aku ingin memastikan bahwa saat aku ditemukan nanti, tidak ada satupun identitas yang bisa menunjuk ke arah Aris Pratama, sang tokoh muda inspiratif itu. Aku memilih untuk menjadi orang asing. Selamanya.
demi tetap menghidupkan kebohongan indah yang ia cintai. Aku bersandar pada batang pohon besar, menatap langit yang tak berbintang. Napasku kian berat, seolah udara di dunia ini sudah habis untukku. Namun, ada kedamaian aneh yang menyelimuti hatiku. Aku telah memberikan segalanya. Peluhku, rumahku, harga diriku. Dan kini, aku memberikan sisa napasku untuk melindunginya dari rasa malu. Udara di dunia ini memang seolah telah habis untukku. Namun sisa-sisa napas yang tersengal ini, kupaksakan untuk bertahan sedikit lebih lama, demi menggoreskan sebuah wasiat yang tak akan menuntut apapun. Aku terduduk bersandar pada tembok kusam di sebuah lorong sempit yang terlupakan, jauh dari jangkauan lampu-lampu taman yang tadi sempat menyinari kegagalanku. Di sini, hanya ada aku, kesunyian yang menggigit, dan selembar kertas pembungkus roti bekas yang kupungut dari lantai jalanan. Dengan pensil tumpul yang kupinjam dari seorang penjaga malam yang iba, aku mulai menuliskan kata-kata yang mungkin tak akan pernah sampai ke telingamu lewat suara, namun akan tetap bergetar di dalam doa. Aris, anakku sayang. Tanganku bergetar hebat saat menuliskan namamu. Setiap huruf yang kubentuk adalah tetesan cinta yang masih tersisa di dasar hatiku yang retak. Jangan menangis saat membaca ini, karena ayah menulisnya dengan senyuman. Ayah ingin kamu tahu bahwa ayah tidak pernah marah. Tidak sedetik pun ayah merasa benci padamu karena telah meminta ayah menjauh. Aku berhenti sejenak, terbatuk hingga tubuhku terguncang hebat, meninggalkan noda merah yang kini kian berani menampakkan dirinya di atas kertas kumal itu. Aku mengusapnya dengan ujung jari, mencoba menghilangkannya agar kamu tidak perlu merasa bersalah. Aku melanjutkan tulisan itu dengan napas yang kian satu-satu. Dunia yang kamu tinggali sekarang memang berkilau, nak. Dan ayah sadar, sosok ayah yang kusam ini tidak pantas ada di sana. Ayah setuju denganmu. Biarlah ayah menjadi bagian dari masa lalu yang kamu lipat rapi. Ayah bahagia melihatmu di televisi tadi. Kamu terlihat sangat gagah. Jas itu sangat cocok untukmu. Jauh lebih baik daripada baju batik lama ayah yang selalu kamu benci aromanya. Maafkan ayah, jika dulu hanya bisa memberimu makan dari keringat yang berbau matahari. Malam semakin larut, dan trotoar ini terasa semakin dingin. Seakan-akan ia ingin memelukku masuk ke dalam keabadian. Aku mendekap bingkai foto ibumu yang kacanya sudah retak 1000. Di dalam kegelapan ini, aku seolah melihat bayangan ibumu sedang berdiri di ujung lorong, melambaikan tangan dengan senyum yang sama saat ia menantiku pulang dari sawah. Aku tahu, giliranku untuk pulang sudah sangat dekat. Bukan pulang ke rumah yang sudah diratakan dengan tanah, tapi pulang ke tempat di mana status sosial dan harga diri tak lagi menjadi sekat. Aris, jadilah orang besar yang sesungguhnya. Jangan biarkan hatimu ikut mengeras seperti gedung-gedung di kota ini. Jika suatu saat kamu memiliki anak, peluklah dia erat-erat. Jangan pernah biarkan dia merasa bahwa dia adalah beban. Ayah pergi dulu, nak. Ayah titipkan surat ini pada semesta. Sukseslah terus, agar pengorbanan kita tidak menjadi sia-sia. Aku melipatkan kertas itu dengan rapi, menyelipkannya di balik bingkai foto ibumu, lalu mendekapnya erat di dadaku yang kian membeku. Aku memejamkan mata, membiarkan dinginnya trotoar menjadi selimut terakhirku. Di tengah kesunyian itu, aku membayangkan suaramu saat kecil dulu, saat kamu memanggil ayah dengan penuh kebanggaan, sebelum dunia mengajarimu tentang rasa malu. Itulah suara yang ingin kubawa tidur, sebuah suara yang menjadi penghantar paling indah menuju peristirahatan panjangku. Suara yang menjadi penghantar paling indah menuju peristirahatan panjangku itu perlahan memudar, berganti dengan keheningan abadi yang menyelimuti raga yang kini tak lagi merasakan sakit.
Pagi buta di ibu kota biasanya dimulai dengan klakson yang saling bersahutan. Namun di lorong sempit ini, waktu seolah berhenti berputar. Aku tetap di sana, bersandar pada tembok kusam dengan posisi yang sama seperti semalam. Mendekap bingkai foto retak itu seolah ia adalah harta paling berharga di seluruh jagat raya. Mataku terpejam dengan damai, meninggalkan segala hiruk-pikuk dunia yang pernah membuangku. Seorang petugas kebersihan kota, dengan seragam oranye yang mulai memudar, adalah orang pertama yang menemukanku. Ia awalnya mengira aku hanyalah seorang tunawisma yang tertidur lelap karena kelelahan. Namun, saat ia mencoba menyentuh bahuku untuk memintaku berpindah, ia terperanjat. Tubuhku sudah dingin, sekaku sejarah yang coba dihapus oleh anakku sendiri. Ia terdiam sejenak, melepas topinya sebagai tanda hormat, lalu matanya tertuju pada selembar kertas kumal yang terselip di balik bingkai foto dalam dekapanku. Kakek tua yang malang, bisiknya lirih, suaranya bergetar oleh rasa iba yang tulus. Petugas itu memanggil rekan-rekannya. Tak lama kemudian, polisi datang untuk memeriksa keadaanku. Mereka tidak menemukan kartu identitas, tidak ada dompet, tidak ada ponsel. Aku benar-benar telah berhasil menjadi orang asing, persis seperti yang diinginkan Aris. Namun, mereka menemukan surat itu. Surat dengan noda merah yang telah mengering, berisi curahan hati seorang ayah yang mencintai anaknya melampaui logika manusia. Salah seorang petugas polisi membaca surat itu dengan suara yang tertahan. Orang-orang yang mulai berkerumun di ujung lorong terdiam. Beberapa wanita menutup mulut mereka dengan tangan. Air mata mereka luruh mendengar bait-bait keikhlasan yang kutuliskan di atas kertas pembungkus roti itu. Di sana, di tengah kemiskinan dan ketidakberdayaan, tertuang cinta yang begitu megah, yang bahkan istana paling mewah di kota ini pun tak akan sanggup menampungnya. "Siapa Aris ini?" tanya salah satu petugas dengan geram. Matanya menatap tajam ke arah gedung-gedung tinggi di seberang jalan. Bagaimana bisa seorang anak membiarkan ayahnya berakhir seperti ini? Berita tentang penemuan seorang kakek tanpa identitas yang membawa surat menyayat hati mulai tersebar dengan cepat dari mulut ke mulut. Beberapa wartawan yang kebetulan sedang mencari berita pagi segera mengabadikan momen itu. Mereka memotret bingkai foto yang retak, memotret telapak tanganku yang kasar dengan bekas-bekas luka masa lalu, dan tentu saja, memotret bait-bait surat terakhirku. Aku tidak lagi bisa mendengar hiruk-pikuk itu. Aku tidak lagi bisa merasakan kilatan lampu kamera yang dulu sangat ditakuti oleh Aris. Aku sudah bebas. Namun di tengah keramaian itu, suratku mulai melakukan perjalanannya sendiri. Ia terbang melintasi batas-batas gengsi, menuju ke sebuah tempat yang paling ditakuti oleh anakku. Kebenaran. Aris mungkin telah berhasil menyembunyikanku saat aku masih bernafas. Namun kini, dalam ketiadaanku, suaraku justru bergema lebih keras dari pidato kemenangan yang ia ucapkan di layar televisi. Gema kebenaran itu merambat lebih cepat dari embun yang menguap, merayap masuk ke celah-celah kemewahan, dan meruntuhkan benteng kesombongan yang dibangun dengan susah payah. Pagi itu, di rumah megahnya yang sunyi, Aris sedang duduk di meja makan marmer, menyesap kopi mahal sambil menatap layar ponsel pintarnya. Ia mencari berita tentang dirinya sendiri, tentang pujian yang mengalir setelah pidato inspiratifnya semalam. Namun, jemarinya membeku saat melihat sebuah berita utama yang menjadi viral hanya dalam hitungan jam. Surat terakhir seorang ayah yang dibuang. "Sukseslah nak, biar aku jadi orang asing bagimu." Wajah Aris memucat, lebih pucat dari keramik yang dipijaknya. Di layar itu, terpampang jelas foto sebuah bingkai yang retak. Bingkai yang sangat ia kenali, berisi foto ibunya. Di sampingnya, selembar kertas pembungkus roti dengan tulisan tangan yang gemetar. Tulisan tangan yang dulu sering menuliskan angka-angka saku di buku sekolahnya. Aris gemetar hebat. Ia membaca setiap kata, setiap kalimat yang kutuliskan di trotoar dingin itu. Dan saat ia melihat noda merah kering yang menodai kertas itu, dunianya yang selama ini ia puja, seolah runtuh menimpa pundaknya sendiri. "Aris, ada apa?" Suara istrinya terdengar dari arah tangga. Namun Aris tidak menjawab. Ia tersedak oleh rasa sesak yang jauh lebih hebat daripada sakit paru-paruku. Ia segera menyambar kunci mobilnya,
berlari keluar tanpa memperdulikan panggilan istrinya atau reputasi yang selama ini ia jaga seperti nyawanya sendiri. Ia memacu mobilnya ke arah rumah sakit umum tempat jenazah tanpa identitas itu dikabarkan berada. Di sepanjang jalan, ia melihat baliho besar wajahnya sendiri. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa muak melihat pantulan dirinya yang penuh dengan kepalsuan. Ia menyadari bahwa setiap kemewahan yang ia miliki sekarang dibayar dengan napas ayahnya yang ia biarkan padam dalam kesendirian. Setibanya di sana, ia berlari menyusuri lorong-lorong dingin yang berbau antiseptik. Langkah kakinya yang mahal menggema, namun kini langkah itu terdengar seperti penghakiman. Saat pintu ruang itu dibuka, ia melihatku. Aku terbaring di sana, tertutup kain putih yang kasar. Namun tangan tuaku yang pecah-pecah masih terlihat di sisi tempat tidur. Aris jatuh bersimpuh di lantai yang dingin. Ia meraih tangan itu, tangan yang dulu memanggul karung beras demi dia, tangan yang kemarin ia biarkan menggenggam jeruji besi gerbangnya, dan ia menangis sejadi-jadinya. "Ayah, bangun ya." Aris minta maaf. Suaranya pecah, sebuah raungan penyesalan yang terlambat. Ia mencium telapak tanganku yang kasar, membasahinya dengan air mata yang tak lagi memiliki arti bagi ragaku yang sudah kaku. Ia teringat janjinya dulu untuk membangunkan istana untukku. Namun ia baru tersadar bahwa ia justru telah membangun penjara bagi hatinya sendiri. Istrinya dan beberapa orang terpandang datang menyusul, berdiri di pintu dengan wajah terkejut, menyaksikan sang tokoh muda inspiratif itu meraung di kaki seorang pria tua yang tampak seperti pengemis. Tirai itu kini benar-benar telah menutup. Rahasia yang ia takuti kini telah terbuka di depan dunia dengan cara yang paling tragis. Aku pergi dalam damai karena telah memaafkannya. Namun Aris harus tetap hidup dengan bayang-bayang seorang ayah yang ia tukar dengan gengsi. Sebuah pilihan yang kini akan menjadi luka abadi yang tak akan pernah bisa ia sembuhkan dengan harta sebanyak apapun. Harta sebanyak apapun kini tak lebih dari tumpukan logam yang dingin, tak sanggup membeli kembali waktu yang telah kurenggut demi sebuah panggung semu yang kini terasa begitu menjijikan. Aris pulang ke rumahnya. Rumah yang dulu ia anggap sebagai istana, namun kini terasa seperti makam yang luas. Di tangannya, ia mendekap erat bingkai foto ibunya dan selembar kertas pembungkus roti yang kini menjadi satu-satunya pusaka yang tersisa. Ia duduk di lantai ruang tamu yang mewah, membiarkan istrinya berdiri membisu di kejauhan dengan tatapan yang sulit diartikan. Dunia di luar sana sedang riuh membicarakan kejatuhan reputasinya. Namun bagi Aris, kehancuran karir tidak ada apa-apanya dibanding kehampaan yang menganga di dadanya. Ia membuka lipatan kertas itu kembali, membaca baris demi baris yang sempat terlewatkan karena air matanya yang membutakan. Di balik kertas itu, ternyata masih ada goresan kecil yang luput dari perhatian petugas polisi. Sebuah tulisan yang jauh lebih kecil, ditulis dengan sisa tenaga terakhir sebelum maut menjemput. Aris, jika suatu hari kamu merasa dunia ini terlalu berat, ingatlah jalan setapak menuju sawah kita di desa. Di bawah pohon mangga di sudut halaman, ayah mengubur sebuah kotak air kecil. Itu adalah tabungan darurat yang ayah siapkan sejak kamu kecil, untuk berjaga-jaga jika kamu mengalami kesulitan di kota. Ayah tidak pernah menyentuhnya, bahkan saat rumah kita dibongkar. Itu milikmu, nak. Selalu milikmu. Aris tersedak oleh tangis yang kian hebat. Ia teringat bagaimana ia menghina ayahnya sebagai beban. Bagaimana ia menyebut ayahnya egois karena menahan surat tanah rumah tua itu. Padahal, di saat ia merencanakan pengusiran terhadap ayahnya, sang ayah justru sedang menjaga sebuah rahasia cinta yang sudah dipersiapkan selama puluhan tahun. Ayah yang ia sebut miskin itu ternyata jauh lebih kaya darinya dalam hal memberi. Dengan napas yang tersengal, Aris memacu mobilnya kembali ke desa. Ia tidak peduli lagi pada kamera wartawan yang mengikuti dari kejauhan. Ia sampai di lahan kosong yang kini hanya berisi puing-puing kayu yang sudah menghitam. Ia merangkak di atas tanah, mencari pohon mangga yang masih berdiri tegak, meski dahannya sudah banyak yang patah. Dengan tangan kosong, ia menggali tanah di bawah pohon itu,
mengabaikan kuku-kukunya yang mulai berdarah dan kotoran yang menempel di jas mahalnya. Hingga jemarinya menyentuh sesuatu yang keras. Sebuah kotak kayu kecil yang dibalut plastik tebal. Aris membukanya dengan tangan bergetar. Di dalamnya, tidak ada berlian atau emas batangan. Hanya ada tumpukan uang kertas lusuh bernominal kecil, diikat dengan karet gelang yang sudah getas. Ada uang hasil menjual gabah, uang sisa upah kuli panggur, dan uang recehan yang dikumpulkan setiap hari selama belasan tahun. Di atas tumpukan uang itu ada sebuah catatan kecil. Untuk uang muka rumah Aris, agar Aris tidak perlu kepanasan. Aris jatuh tersungkur di atas puing-puing rumahnya. Ia memeluk kotak kayu itu di atas tanah yang becek oleh sisa hujan. Ia menyadari bahwa selama ini ia sedang menghancurkan orang yang justru sedang membangun fondasi hidupnya. Kemewahan yang ia sombongkan di kota ternyata dibangun di atas tulang belulang ayahnya yang remuk karena kerja keras. Suasana desa yang sunyi seolah ikut meratapi penyesalan seorang anak yang baru menyadari bahwa cinta sejati tidak pernah membutuhkan pengakuan. Sementara gengsi hanyalah bayangan yang hilang saat matahari terbenam. Gengsi hanyalah bayangan yang hilang saat matahari terbenam. Namun penyesalan adalah kegelapan yang menetap, menelan setiap sudut hati yang kini hanya bisa meratap dalam sunyi. Aris kembali ke kota membawa kotak kayu kecil yang berlumuran tanah itu. Sebuah harta yang nilainya tak sebanding dengan seluruh aset perusahaan yang ia pimpin. Namun, kota yang ia puja kini terasa asing. Rekan-rekan bisnis yang dulu menjilat, kini memalingkan wajah. Keluarga mertuanya yang terpandang, kini menganggapnya sebagai aib yang tak termaafkan. Ia telah mendapatkan apa yang ia takuti, kehilangan segalanya. Tapi anehnya, Aris tak lagi peduli. Ia masuk ke dalam rumah mewahnya yang kini terasa seperti gua batu yang dingin. Di ruang makan yang megah, meja marmer panjang telah disiapkan oleh para pelayan. Istrinya duduk di sana dengan wajah yang membeku, menatapnya dengan kekecewaan yang dalam. Aris tidak duduk di kursi pimpinan seperti biasanya. Ia justru menarik sebuah kursi kosong di sampingnya, meletakkan bingkai foto ibu yang retak dan kotak kayu dari desa itu di atas meja. Seolah-olah ia sedang mempersiapkan tempat bagi seseorang yang sangat istimewa. Apa yang kamu lakukan, Aris? Semua orang membicarakan kita. Reputasi ayahku hancur karena berita kakek itu. Ucap istrinya dengan suara bergetar karena malu. Aris menatap istrinya dengan tatapan yang kosong namun jernih. Kakek itu adalah ayahku. Pria yang kamu sebut bau dan pengemis itu adalah orang yang tangannya hancur agar aku bisa mengenakan jas ini. Dan hari ini, aku menyadari bahwa akulah satu-satunya pengemis di sini. Aku mengemis pengakuan dari dunia, sementara aku membuang malaikat yang memberiku segalanya. Malam itu, Aris tidak menyentuh hidangan lezat di depannya. Ia hanya menatap kursi kosong di hadapannya, membayangkan sosok pria tua dengan batik kusam sedang duduk di sana, tersenyum dan bertanya apakah ia sudah kenyang. Ia membayangkan betapa bahagianya sang ayah jika saja dulu ia diizinkan masuk, hanya untuk sekadar meminum segelas air putih dari gelas kristal ini. Kini, air putih itu tersedia melimpah, namun kerongkongan ayahnya telah lama mengering di liang lahat. Ia mulai menanggalkan satu persatu atribut kebanggaannya. Ia mengundurkan diri dari jabatannya, menyerahkan kembali seluruh fasilitas mewah kepada keluarga mertuanya, dan memutuskan untuk pergi. Ia menyadari bahwa ia tidak bisa terus tinggal di dalam istana yang dibangun dari pengkhianatan darah. Setiap sudut rumah ini hanya mengingatkannya pada detik-detik saat ia mendorong ayahnya menjauh dari gerbang besi. Di bawah rembulan yang sama, yang dulu menyinari ayahnya di trotoar, Aris mulai mengemasi pakaiannya. Ia tidak membawa jas-jas mahal atau jam tangan berlapis emas. Ia hanya membawa satu tas kecil berisi kenangan dari desa.
Ia memutuskan untuk menghabiskan sisa hidupnya dengan cara yang berbeda. Ia ingin menebus setiap tetes air mata ayahnya dengan cara yang mungkin tak akan pernah bisa menghapus dosanya. Namun setidaknya bisa membuat jiwanya berhenti menjerit setiap kali melihat bayangan sendiri di cermin. Ia berdiri di depan pintu besar rumah itu untuk terakhir kalinya, menatap kursi kosong di meja makan melalui celah pintu yang mulai tertutup. Ia berbisik pelan, sebuah bisikan yang hanya bisa didengar oleh nuraninya yang baru saja terbangun. Tunggu Aris, ayah. Aris akan belajar menjadi manusia, bukan lagi sekadar bayangan yang mengejar matahari. Aris benar-benar belajar menjadi manusia, melangkah keluar dari gerbang besi yang kini terasa lebih seperti penjara daripada perlindungan, menuju kebebasan yang dibasuh oleh air mata pertobatan. Ia tidak pergi untuk bersembunyi, melainkan kembali ke tanah di mana semuanya bermula. Di desa yang dulu ia anggap memalukan, Aris membangun kembali sebuah rumah sederhana di atas puing-puing rumah lama mereka. Bukan rumah mewah dengan pilar putih, melainkan rumah kayu yang hangat, dengan teras luas yang sengaja ia siapkan untuk siapapun yang butuh berteduh. Sebuah bentuk penghormatan bagi ayahnya yang dulu diusir dari rumahnya sendiri. Setiap pagi, Aris duduk di teras itu sambil memandangi pohon mangga yang masih berdiri kokoh. Di bawah pohon itu, ia membangun sebuah prasasti kecil tanpa nama besar, hanya tertulis satu kalimat. Untuk seorang pahlawan yang memilih menjadi orang asing demi kebahagiaan anaknya. Aris menghabiskan hari-harinya dengan mengolah kembali sawah peninggalan ayahnya. Tangannya yang dulu halus kini mulai kasar, dipenuhi guratan tanah dan matahari. Namun disitulah ia justru menemukan kedamaian yang tak pernah ia dapatkan di balik meja kantor yang megah. Kisah tentang surat terakhir ayahnya telah menjadi legenda di negeri itu. Sebuah pengingat bagi setiap anak yang sedang mendaki puncak sukses agar tidak pernah menginjak kepala orang tua mereka sebagai pijakan. Aris sendiri kini dikenal sebagai pria yang pendiam namun sangat dermawan kepada orang-orang tua yang terlantar. Ia sering terlihat di pinggir jalan kota, memberikan makan dan tempat bernaung bagi para lansia, seolah-olah di setiap wajah rentah yang ia temui, ia sedang melihat wajah ayahnya yang meminta maaf. Suatu sore, saat langit berwarna jingga, persis seperti saat ayahnya pergi meninggalkan rumah, Aris mengeluarkan kotak kayu berisi uang lusuh pemberian ayahnya. Ia tidak menggunakan uang itu untuk dirinya sendiri. Ia mendonasikan seluruh isinya untuk membangun sebuah panti jompo yang ia beri nama Rumah Ikhlas. Ia menyadari bahwa harta sang ayah bukan tentang nominalnya, tapi tentang napas dan waktu yang dikorbankan di setiap lembarnya. Di akhir hayatnya dalam penyesalan yang produktif, Aris sering duduk sendirian menatap bintang-bintang. Ia seolah bisa mendengar suara parau ayahnya yang berbisik melalui angin malam. Jangan khawatirkan ayah, nak. Ayah sudah bahagia. Kalimat itu kini tidak lagi membuatnya merasa bebas untuk sombong, melainkan membuatnya semakin tunduk pada kebesaran cinta yang tak menuntut balas. Cerita ini menjadi saksi bahwa kesuksesan yang paling tinggi bukanlah tentang seberapa megah istana yang kita bangun, melainkan seberapa besar tempat yang kita sediakan untuk orang tua di dalam hati kita. Karena pada akhirnya, saat dunia berpaling dan kekayaan menguap, hanya doa dari tangan-tangan yang kasar itulah yang akan tetap setia mengiringi langkah kita menuju keabadian. Akar mungkin terkubur di dalam tanah yang kotor dan gelap. Namun tanpa akar, bunga yang paling cantik sekalipun tak akan pernah bisa mekar. Harta bisa dicari, jabatan bisa diganti, tapi orang tua tak akan pernah kembali. Terima kasih telah mendengarkan Suara Kehidupan. Ketik amin di kolom komentar jika Anda berjanji akan menyayangi orang tua Anda selamanya. Sampai jumpa di kisah kehidupan selanjutnya.